Halo semua, selamat datang di The First Bincang-Bincang Member ICDX. Saya Kristina Valita dan sesuai dengan nama acaranya sudah pasti kita akan berbicara dengan member kita pada hari ini. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, member atau anggota dari Bursa Berjaga Komoditi seperti ICDX adalah pedagang atau pialang berjaga komoditi. Dan jika kita bicara mengenai member, maka orang yang paling tepat tidak lain adalah Bapak Yohanes Silain, Vice President of Membership ICDX. Halo Pak Yohanes, apa kabar Pak? Hai. Ya, oke, Pak. Nah, Pak Yohanes ini tuh akrab dipanggil dengan Pak John. Jadi supaya nanti lebih santai, kita akan panggil dengan Pak John ya, Pak, selama diskusi. Nah, selain Pak John, tentu tidak lengkap jika tidak ada salah satu member dari ICDX. Dan saat ini sudah bergabung juga dengan kami, Bapak Bayu Saputra, Vice CEO PT Laku Emas Indonesia atau yang lebih dikenal dengan Laku Emas. Halo Pak Bayu, apa kabar Pak? Kabarnya baik. Oke. Nah, topik bincang-bincang member ICDX yang pertama, kita akan membahas mengenai pasar phishing emas digital dan lebih spesifiknya lagi mengenai transaksi of exchange. Namun sebelum kita ke sana, saya mau bertanya dulu kepada tamu kita pada hari ini, Pak Bayu. Pak, boleh diceritain nggak sih seperti apa sekarang kondisi pasar emas saat ini? Oke, thank you. Oke, pasar emas ini bisa dikatakan unik ya, unik dan kondisinya saat ini tuh pasar emas bagus, animo pasar tuh menerima emas sebagai sarana investasi itu bagus. Kenapa? Karena emas itu tuh di tengah ketidakpastian tuh naik pamor. Kemarin pas pandemi COVID, kita merasakan emas itu harganya naiknya gila-gilaan. Naiknya tinggi sekali. Konflik Rusia dan Ukraina bikin harga emas juga melonjak naik. Kenapa sih? Karena emas itu, kita percaya sudah lama ya, bahwa emas itu adalah nilai lindung atas kekayaan. Di mana ketidakpastian itu membuat masyarakat umumnya itu mencari instrumen apa sih nih yang cenderungnya tuh mengamankan kekayaan kita. Nah, jadi bisa dikatakan setelah dari 2020 ya, kondisi ketidakpastian terus ada di tengah-tengah kita dengan kondisi makroekonomi yang belum juga menunjukkan titik balik ya. Ada secercah harapan di 2022 ini, emas menjadi pilihan utama masyarakat untuk berinvestasi. Menarik banget ya Pak. Kalau dulu ya, kalau orang kaya tuh yang ditanya punya berapa banyak emas gitu ya. Betul. Jadi memang emas tuh salah satu barometer ya. Iya. Makanya mungkin orang kalau punya emas ya cukup lumayan stabil lah ya. Betul. Oke, nah Pak Bayu ini kan Laku Emas terdaftar ya Pak menjadi bursa menjadi anggota di bursa ICDX gitu. Sebenarnya ada nggak sih Pak perbedaan sebelum dan sesudah terdaftarnya Laku Emas sebagai anggota di ICDX Pak? Pastinya ada ya, Christine. Jadi Laku Emas tuh kita punya komitmen tuh kita kasih servis dan layanan terdepan untuk customer kita, untuk masyarakat yang sudah dan akan menjadi customer kita. Nah, dengan terdaftarnya menjadi ICDX nih, ini tuh menjadi efek yang baik buat kita sebagai institusi. Kenapa? Karena kehadiran bursa ini tuh membuat pasar persaingan sempurna untuk menciptakan perdagangan di bidang emas digital ini tuh jadi lebih transparan, di mana ada ICDX selaku bursa yang mengawasi transaksi-transaksi yang terjadi di pasar emas digital ini. Jadi kita sangat merasakan benefit yang sangat baik ya. Berarti jadi nilai tambah ya Pak bagi pedagang emas. Betul, nilai tambah. Nah, sekarang saya mau ke Pak John nih Pak. Okay. Tadi kan sudah disebutkan ya Pak sama Pak Bayu. Boleh nggak sih dari sisi bursa sendiri, emangnya kenapa sih Pak pedagang emas digital ya spesifiknya itu harus terdaftar di bursa berjangka seperti ICDX Pak? Sebelumnya terima kasih Mbak Kristina dan Pak Bayu. Ini forum yang baik banget ya untuk kita. Jadi kalau pertanyaannya kenapa sih memang kalau mau dagang emas harus lewat bursa, ya boleh aja sebetulnya. Dagang kan kita tahu sudah banyak toko-toko emas tuh di mana-mana tuh banyak ya, banyak di toko emas tuh di mana-mana yang bersifat mungkin tradisional Bapak Ibu dan Mbak Kristina dan Pak Bayu. Jadi kalau zaman dulu kita mau beli emas itu ya mesti ke pasar atau ke toko emas lah minimal kan gitu ya. Nah kalau saya enggak nih, kecil ini Mbak. Ya betul, kecil ini. Dan akhirnya 2021 kemarin, tepatnya bulan 11 ini kita ICDX mendapatkan
izin sebagai bursa pedagang emas fisik secara digital. Jadi jangan lupa nih, dia sama pengertiannya adalah gini, emas yang kita perdagangkan fisiknya ada, Betul. gitu. Tetapi perdagangannya berupa digital, gitu. Jadi memang kenapa sebetulnya para pedagang emas ini yang biasanya fisik boleh atau memang akan lebih baik adanya jikalau dia atau jikalau perusahaan ini mendaftarkan kepada bursa supaya apa? Supaya bisa dipantau, ada kepastian, ya. Kan kalau dagang, kalau dia terdaftar di bursa akan ada punya sesuatu yang baik gitu. Dipantau, ada kepastian hukum dan memang orang yang akan membeli akan merasa aman gitu karena diawasi oleh bursa gitu. Jadi akan lebih asik ya Bapak Ibu kalau nanti para penonton ya di YouTube ini kalau mau beli, kalau mau mudah ya belinya memang melalui kayak aplikasi yang seperti yang tadi sudah disampaikan, yaitu Lakumas gitu. Karena kenapa selain juga akan mudah mendapatkan emasnya, juga kepastian daripada hukumnya juga jelas gitu. Kenapa mesti di bursa gitu. Oke, nah tadi kan Pak John juga sudah menjelaskan ya bahwa tahun lalu ICDX itu sudah diberikan persetujuan oleh Bapepti regulator kita untuk menjalankan pasar fisik emas digital nih, dan salah satu anggotanya yaitu seperti Lakumas juga sudah memulai transaksi off exchange nih Pak. Boleh jelasin nggak sih Pak sebenarnya maksud transaksi off exchange itu seperti apa? Apakah yang tadi Bapak bilang bahwa kayak dulu kan kita harus ke toko emas langsung gitu, itu seperti apa sih Pak? Oke, terima kasih Mbak Christina. Jadi memang pertanyaannya kenapa, apa sih yang dimaksud dengan transaksi off exchange? Jadi transaksi itu ada dua, Mbak Christina. Yang pertama yaitu on exchange, transaksinya di dalam bursa. Yang kedua adalah tentang off exchange. Nah, saya mau jelasin dulu ya yang off exchange. Jadi off exchange itu adalah transaksi yang terjadi di luar bursa. Jadi nih si Lakumas ini bisa langsung bertransaksi kepada nasabah langsung. Gitu. Nanti setelah bertransaksi di nasabah langsung, maka nanti Lakumas akan memberikan reportnya, dan itu real time gitu, transaksi berapa yang terjadi dengan nasabah, lalu nanti dilaporkan di bursa dan di bursa dicatat gitu berapa transaksinya. Kenapa off exchange juga banyak diminati ya, karena tadi yang saya bilang ya langsung bisa bertemu nih sama toko emasnya langsung gitu ya, dan itu tetap sama seperti yang tadi saya katakan adalah itu dengan adanya transaksi off exchange artinya transaksi tercatat dengan baik. Oke, I see. Nah, tadi masih lanjut ya Pak dari topik yang tadi ini kan di ICDX sendiri kita juga punya lembaga clearing ya atau Indonesia Clearing House. Nah, untuk transaksi-transaksi yang dijamin gitu ya di dalam bursa dan juga lembaga clearing gitu kan untuk memastikan ketersediaan fisiknya, seperti apa sih Pak ICDX dan juga ICH gitu memastikan transaksi tersebut aman? Seperti apa nih standar keamanannya Pak? Oke. Jadi begini, sebelum seperti Lakumas ini mendapatkan rekomendasi atau izin, maka ada rangkaian atau persyaratan yang harus dipenuhi Pak Bayu ya, ingat ya, betul, Pak Bayu ya, kita sudah melewati bersama itu ya. Jadi adanya sejumlah emas yang harus diserahkan kepada kita, bursa, ICH, dari clearingnya, supaya di dalam transaksi nanti tidak ada nih transaksi yang tanpa ada underlying-nya. Jadi selalu ada emas yang memang diberikan di bursa, sehingga nanti kalau transaksinya udah melebihi juga diingatkan tuh sama Lakumas, Lakumas transaksinya banyak nih, harus ditambahkan lagi. Nah itu top up ya Pak? Betul, top up. Jadi ini yang tadi dikatakan bahwa kepastian masih ada, gitu, sejumlah masih juga ada, gitu Mbak Christina. Nah, saya kembali lagi dulu ke Pak Bayu ya Pak. Tadi kan juga Pak John sempat menceritakan ya kalau zaman dulu tuh orang beli ya langsung fisik ke tokonya gitu. Dari sisi pedagang sendiri nih, Lakumas apa sih yang dilakukan Pak supaya bisa menarik nasabah untuk bertransaksi gitu atau berinvestasi emas digital saat ini Pak? Oke, thank you Christina. Jadi ini melanjuti nih statement dari Pak John ya. Emang zaman dulu kan kita tahu bahwa beli emas itu biasa ke toko, ke pasar, ada yang langganan, tinggal tanya harga emas sekarang berapa. Oh oke, beli, bayar pakai cash atau transfer. Nah, bisa dibilang emas fisik digital ini adalah cara baru. Cara baru untuk berinvestasi emas dengan menggunakan media digital. Di mana mungkin orang akan ada, pasar akan bener gak sih ya nih kita
beli emas nih tinggal klik doang, ini masih ada gak? Jangan-jangan bodong. Nah, tentunya dengan kita bersama-sama nih dengan Bursa ICDX, dengan ICH, dengan Bapepti sebagai regulatornya, kita mau menciptakan edukasi yang baik terhadap emas fisik digital ini. Kita bersama-sama, kita bikin artikel bareng-bareng, kita tumbuhkan literasi pengetahuan mengenai emas fisik digital ini berbareng-bareng. Karena tujuannya kita mau bareng-bareng menciptakan ekosistem perdagangan emas fisik digital ini yang sehat. Kalau boleh saya tambahkan, jadi memang sebetulnya mungkin transaksi yang dilakukan secara digital ini sebetulnya sangat membantu. Nggak perlu menghabiskan banyak waktu ke tempat atau visit ke toko, tapi melalui handphone pun sudah bisa membeli emas, beli sejumlah emas. Nah, makanya mungkin nggak heran kalau transaksi perdagangan emas digital sekarang naik. Seperti yang tadi sudah disampaikan, kenaikannya juga lumayan oke. Lebih efisien dan aman ya Pak pasti. Tadi ngomongin soal transaksi nih, kalau saya boleh tahu Pak Bayu, ada target tertentu nggak sih untuk laku emas Pak di tahun ini? Pasti, itu udah disupport sama bursa nih, diawasi regulator yang baik. Maksudnya kita punya target yang besar di tahun 2022. Kita ya kalau by number impian kita tuh kita double the transaction dari 2021. Jadi ya tentu itu dengan ya kita akan iringi dengan marketing activation kita, promo-promo, program-program, dan tentunya pertumbuhan yang sehat ya. Maksudnya biar kita juga bisa menghidupkan kembali pasar investasi di Indonesia. Karena kan belakangan ini kan banyak nih investasi bodong ya. Nah ini no kaleng-kaleng nih. Udah ada bursanya. Oke, kita sekarang balik lagi bahas soal pasar dulu ya Pak. Nah, sebelum adanya peraturan bahwa pedagang emas digital harus memiliki izin Bapepti dan terdaftar di bursa berjangka komoditi seperti ICDX, bagaimana nih Pak? Khususnya Pak John ya, berarti transaksi-transaksi di pedagang emas yang sebelumnya belum terdaftar, gitu. Bagaimana sih keamanannya Pak? Thank you Mbak Christian. Jadi memang kalau ditanya apa perbedaan pedagang emas fisik dengan perdagangan emas fisik secara digital. Nah, saya harus pilih kata-kata yang tepat ya. Kalau pedagang fisik emas fisik secara digital itu artinya kalau dia sudah resmi dan mendapatkan izin, artinya perusahaan ini atau pedagang ini sudah melewati rangkaian, begitu banyak rangkaian yang dilewati. Salah satunya tadi bahwa ada emas fisik yang diserahkan. Nah, bagi semua nasabah atau customer yang membeli langsung dari aplikasi contoh laku emas ini, dia akan lihat gitu, oh ini emasnya memang ada, meskipun mungkin artinya nggak bisa diterima langsung, tapi memang ada emasnya disimpan gitu. Nah itu yang saya bilang kalau ada jaminannya atau ada emasnya di kita. Nah kalau transaksi kalau pedagang yang belum terdaftar, kira-kira aman apa enggak? Ini kembali lagi nih, ya ini kembali lagi. Ya kalau memang transaksinya langsung dan mendapatkan emasnya fisiknya langsung ya bagus gitu. Tapi kalau ada pedagang emas fisik secara digital tapi belum mendapatkan izin, ya itu juga mesti dilihat juga. Jangan sampai nanti salah gitu ya. Nah saya lagi cari kata yang tepat Pak Bayu supaya jangan salah nih. Artinya memang pada saat membeli ini pilihlah yang memang sudah terdaftar itu, yang sudah terregulasi dengan baik seperti laku emas ya. Intinya untuk produk digital ya Pak, khususnya produk investasi digital itu lebih baik kalau misalnya kita memang membeli di pedagang yang mendapatkan izin dari regulator gitu kan, dan juga terdaftar dalam bursa ya Pak. Betul, minimal ada yang mengawasi lah. Oke, betul. Nah, terakhir nih Pak, untuk kedua narasumber kita, Pak John dan Pak Bayu, apa sih harapannya bagi pasar fisik emas digital? Mungkin dari Pak Bayu dulu boleh, silakan. Oke, kalau dari kami berharap kita bisa sama-sama tumbuh ya. Karena kan kita kerjasama yang baik itu adalah tumbuh bareng-bareng nih, ke arah yang lebih baik. Nah, emas digital ini kan bisa dibilang industri emas fisik digital ini adalah industri yang masih muda. Iya. Masih muda, dan kita lihat arah perkembangannya tuh cukup potensial ke depannya, karena kita tahu sekarang kan mungkin masih emas fisik aja, tapi kalau dengan emas fisik digital penetrasi kita bisa sangat luas, jadi kita bisa bilang borderless. Nah, tentunya dengan diawasi dan memiliki syarat yang tadi Pak John sampaikan cukup banyak, jadi harapannya
masyarakat tuh udah tinggal transaksi deh, oh ini diawasi dengan syarat yang segitu banyak, pedagang ini diawasi. Nah, contohnya misalnya Aku Mas sudah diawasi dan sudah berizin. Jadi ya udah pasti tuh syarat-syaratnya sudah kita penuhi semua. Nah, kita juga sama-sama pengen memberikan edukasi yang sangat baik untuk masyarakat. Tentunya kita berharap nih ada forum-forum seperti ini dengan bursa atau dengan clearing dan ataupun dengan Bapepti untuk melakukan edukasi mengenai emas fisik digital. Dari Pak John, Pak, silakan. Ya, jadi mengingat dengan kita ICDX dan ICH sudah mendapatkan izin sebagai bursa pedagang emas fisik secara digital, saya ingat sekali bagaimana prosesnya ini nih, Mbak Christina dan Pak Bayu. Ini panjang dan akhirnya berbuah manis gitu. Kita mendapatkan izin sebagai bursa. Saya berharap begini, pada saat ini kan yang dilakukan adalah bagaimana mempermudah orang bertransaksi. Betul. Jadi harapannya adalah semua orang yang biasa bertransaksi emas fisik tanpa mengurangi rasa amannya, dia juga dengan mudahnya nanti bisa bertransaksi emas fisik secara digital, Mbak Bayu, Mbak Christina. Jadi kalau sudah caranya sudah dibikin sesingkat mungkin, lalu dengan aman, ya harusnya sih harapan kita ini justru banyak membawa para pembeli-pembeli baru. Mungkin kalau kita tahu ya, kalau zaman dulu pemain emas itu rata-rata ya kita bilang mungkin ada di levelan mungkin baby boomers ya. Transaksinya itu dilakukan oleh orang-orang yang sudah punya umur. Tapi dengan adanya proses atau cara membeli emas dengan gaya milenial nih, Pak Bayu nih, Mbak Christina. Jadi bisa membawa akan keuntungan lebih banyak lagi untuk para pedagang emas fisik secara digital ini. Nah, saya mengharapkan nih, Bapak Ibu yang sedang menyaksikan ini, mungkin memiliki toko emas dan belum tahu dan mungkin ingin masuk ke lingkaran untuk menjadi pedagang emas fisik secara digital, bisa datang ke kita, datang ke ICDX ICH supaya kita bisa membantu agar sebetulnya kalau emas atau kalau di tempat Bapak Ibu sudah bisa melakukan transaksi secara fisik saja banyak, nah kalau dengan digital nanti akan lebih mudah lagi dan mungkin bisa menambah banyak customer dari Bapak dan Ibu sekalian. Jadi saya berharap bahwa dengan adanya atau dengan kita miliki izin daripada Bapepti sebagai pedagang emas fisik digital, justru bisa menambah revenue daripada para pedagang emas fisik itu sendiri. Gitu. Mungkin sedikit tambahan ya Pak John. Ini menarik ya. Memang kalau kita tahu kan emas itu kan dulu mungkin ada istilah ya, kata nenek saya tuh, kalau ada uang lebih beli emas. Nah sekarang dengan cara baru ini nih lebih mudah nih, tinggal angkat handphone, kita beli emas. Betul. Emasnya emas fisik digital. Dan jangan lupa belinya di Kartu emas. Jadi pesan sponsor. Luar biasa sekali ya Pak Bayu dan Pak John. Yes. Jadi sebenarnya intinya dengan adanya platform ataupun ekosistem ini diharapkan bisa menyasar target-target customer yang lebih muda ya Pak, seperti generasi saya ya Pak. Betul. Oke. Baiklah, demikian bincang-bincang member ICDX yang pertama. Semoga perbincangan ini memberikan manfaat bagi penonton yang menyaksikan. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Bayu dan juga Pak John. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan sampai jumpa di bincang-bincang member ICDX berikutnya.